Ada kawan saya, ada kawan ini punya kawan, dibilang orang dia tahu yang gaib-gaib. Oh, nyolah tinggi kajinya, tahu dia yang gaib-gaib. Datang kawannya ini, memang kawan sekolah, cuma udah lama tak jumpa. Di tesnya, oh tahu tak dia, ambilnya pasir, datang dia. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini pasir Ustaz. Pasir apa ini? Dapat saya di atap rumah saya tadi malam. Wah, ini tanah kuburan ini. Ini rumah kau ini disiram orang. Nah, udahlah lama dia bilang, nggak ingat kau sama aku, kawan sekolah dulu. Pasir-pasir di situ ku ambil tadi. Ya, nanti kalau ada yang mengaku-ngaku begitu, gitu aja. Aku nih berguru kepada Khidir, aku nih tahu yang gaib. Biarkan aja dia habis cerita, habis itu bilang, kalau memang Waang murid Nabi Khidir, berapa isi ini? Berapa isi ini? Dia bilang, jangan dibiarkan dia, karena kalau dibiarkan dia akan menyesatkan orang banyak. Oh gitu, begini, begitu, kaji makrifat hantu belawa. Kalau memang betul, berapa ini? Temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, Nabi sedang salat, wali jawfihi, di dalam diri Nabi itu, azizun, terdengar suara bergemuruh macam ka'azizil mirjal, seperti suara periuk mendidih. Bukan dengar kalau mendidih. Di dalam diri Nabi itu terdengar suara gemuruh, suara mendidih, seperti suara air dalam dandang, dalam periuk yang sedang mendidih kalau kena panas. Minal buka, Nabi menangis. Beruntungnya sahabat Nabi ini, Abdullah bin Syikhir, yang bisa tidak hanya menengok Nabi tapi mendengar suara Nabi. Apa pelajaran dari hadis nih? Yang pertama, bahwa ini bukan sholat, tidak batal sholat orang yang menangis. Ustadz, saya menangis, apakah sholat saya batal? Enggak, karena Nabi menangis. Jadi kalau ada orang menangis sedang sholat, imam Masjidil Haram menangis, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka gosong, terbakar, hitam, baddalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Menangis imam Masjidil Haram tak batal. Kenapa? Nabi menangis. Kata Nabi, kalau kamu baca Quran, fabku, maka menangislah kamu. Kalau tidak mampu menangis, buat dirimu menangis. Marah, sedih, bahagia, jijik, itu adalah bagian dari emosi, perasaan. Kalau ada orang yang tidak marah, tidak sedih, tidak bahagia, berarti dia robot. Selama kita masih manusia, darah mengalir, jantung berdetak, napas berhembus, ada emosi. Saya emosi tadi. Orang kita kalau emosi itu hanya marah. Itu si anu itu emosional, emosi dia. Maksudnya bukan marah. Emosi itu bukan cuma marah. Sedih, bahagia, takut, marah, jijik. Itu adalah
emosi yang ada dalam diri. Ada orang tuh bawaannya jijik aja. Saya punya kawan dulu penjijik orang, berdahak aja orang berhenti dia makan. Kau tak jijik mat? Aku tergantung lauknya, aku bilang. Sedap makin laju dia. Jijik ini pun ternyata dipengaruhi juga adat istiadat. Kalau tempat kita, kalau orang berdahak tuh jijik kita. Kalau sedang makan gini, kita jijik kita. Tapi kalau orang Mesir biasa aja. Di Mesir tuh kalau kita rame-rame gitu berdahak dia, gitu dia. Gak apa-apa. Diambilnya tisu, meludah pula dia di tisu. Masuknya di kantong. Gak apa-apa. Yang tak boleh itu kalau bersendawa. Kalau gitu tengok lagi semua. Di tempat kita kalau bersendawa tak apa-apa. Kata, cuek aja orang. Tapi kalau gitu, kalau tak percaya, coba apa gini. Gitu. Nah, jadi jijik, marah, sedih, bahagia itu adalah emosi. Salah satunya menangis. Ada orang sedih dia, ada orang tak, sedikit menangis, nengok sedikit menangis. Ustadz, ya, saya nih Pak Ustadz, sedikit-sedikit menangis. Sedang berdoa menangis, sembahyang menangis. Apa yang sedang saya derita nih Pak Ustadz? Ada jamaah datang. Saya bilang, berarti Bapak hatinya lembut. Orang kalau hatinya keras, payah dia menangis. Berarti Bapak hatinya lembut. Oh, kenapa Bapak bertanya begitu ke saya? Karena kata orang kampung saya ini gila Pak Ustadz. Memang Pak, di zaman banyak orang gila nih, orang waras pun ragu tentang warasnya. Yang tak mau menangis itulah yang gila. Bapak mau menangis, lembut hati Bapak. Bahkan kalau dalam Thariqat Naqsyabandiyah, dipancing diri itu supaya menangis. Cuman cara memancingnya? Ada namanya Rabitatul Qabr. Rabitoh itu mengikatkan hati dengan kubur. Rabitatul Qabr, mengikatkan hati dengan kubur. Jadi dibayangkan, diimajinasikan, berimajinasi, dipejamkan mata, seakan-akan saya sedang sakratul maut. Lalu anak saya Hazik membisikkan ke telinga saya sebelah kanan, la ilaha illallah. Lalu kemudian jasad saya pun terbujur di ruang tamu. Mulailah tamu-tamu berdatangan menengok, membuka penutup wajah, kita pun terbujur. Lalu kemudian jenazah kita pun dimandikan. Setelah itu jenazah kita pun diantar ke depan untuk dilepas. Anak kita pun bertanya, adakah bapak ibu yang berhutang piutang? Kalau ada hutang orang tua kami maaf. Kalau memohon supaya nanti selesai penyelenggaraan jenazah, habis itu kita pun dimasukkan ke liang lahat. Habis itu kita pun ditimbun. Habis itu mereka pun balik semua, tinggallah kita sendiri di dalam. Jadi ternyata itu membantu kita untuk berzikir, membayangkan diri kita mati di liang lahat. Ada pesantren di Kubang, saya jalan ke situ, di samping lapangan bola itu ada lubang. Saya tengok, saya tanya pimpinannya, bang, ya ini lubang apa ini? Ini lubang liang lahat. Untuk siapa? Santri-santri yang nakal-nakal saya masukkan ke liang lahat. Kalau ada suami ibu yang nakal, kirimkan ke situ. Ini masuknya ke liang lahat. Boleh kita menggali liang lahat untuk kita, boleh. Ulama salaf melakukan itu. Digalinya liang lahat itu, dikhatamkannya Quran ribuan kali di situ.
Karena kalau di masjid udah tak khusyuk lagi. Tapi kalau di liang lahat itu khusyuk dia. Saya gali, tapi lokasinya udah ada di depannya. Depan mimbar, di depan mihrab nih. Ada kosong. Sengaja tidak dicor. Saya bilang nih jangan dicor, pasang paping aja. Karena kalau dicor nanti mesti dibuka. Jadi kalau saya meninggal tinggal buka aja paping, gali, masukkan dalam. Kubur di depan masjid ini bagus supaya masjid kita tidak diambil salapi. Karena orang tuh nggak mau ngambil masjid yang ada kuburnya. Kalau khawatir bapak ibu masjid bapak diambil, ada kubur. Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman tuh ada kubur tuh di depan. Makanya orang tuh tak mau sembahyang situ karena ada kubur. Masjid yang samping awal Bros Panam nih, Al-Fitrah, itu ada kubur tuh depan. Tak mau dia, kalau ada kubur dia tak mau. Masjid sana pelan, pasar bawah, itu ada kubur. Samping makam Habib Usman Shahabuddin, Habib yang menikah dengan anak Sultan Siak, namanya Tengku Embung. Sejak itulah sultan-sultan itu bergelar Syarif Qasim, Syarif Hashim, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula orang Melayu keturunan Nabi? Mana ada orang Melayu keturunan Nabi? Maknya Melayu, Tengku Embung. Ayahnya Habib Usman Shahabuddin. Marganya Banahsan, pecahan dari bin Syihab Ba'alawi. Kalau tak tahu aja, jangan menolak. Ini udah tak tahu, tongkau pula. Jadi Nabi itu menangis. Kalau ada orang menangis, apalah yang ditangiskannya? Mana kita tahu? Ada orang menangis, ya Allah, dia menangis. Apalah yang ditangiskannya? Nggak tahu kita. Kita husnuzon aja. Dia menangis itu karena takut kepada Allah. Apakah orang menangis itu karena takut kepada Allah? Tidak. Macam-macam. Ada menangis karena solar naik. Ada menangis karena bini mengamuk. Ada menangis karena gaji 13 belum cair. Jadi motivasi menangis itu bisa karena dunia, bisa karena akhirat. Tapi bab yang sedang kita bahas ini adalah bab khauf, takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut tak ada amal jariah mengalir, takut kalau kau potong tangan saya tak takut. Kalau kau potong kaki saya tak takut. Tapi jangan potong lidah saya. Kenapa? Karena saya takut tak bisa menyebut Allah. Kata siapa itu? Kata Abdurrahman bin Muljam yang menikam Sayyidina Ali. Jadi yang menikam Sayyidina Ali itu bukan orang mabuk. Yang membunuh Ali itu bukan preman. Yang membunuh Sayyidina Ali itu ahli zikir. Kalau kau potong tangan saya tak takut, kata dia. Tapi kalau kau potong lidah saya takut. Kenapa? Saya tak bisa menyebut Allah. Kenapa dia membunuh Sayyidina Ali? Karena dianggapnya Sayyidina Ali, Muawiyah, Ammar bin As yang membuat umat ini belaga. Maka ini mesti dibunuh. Sayyidina Ali, Muawiyah, Ammar bin As mesti dibunuh. Itulah akar ekstremisme radikal, teroris, membunuh karena agama. Kalau orang mabuk bisa ditobatkan, preman bisa ditobatkan, tapi orang yang mabuk agama menengok kita ini sebagai musuh, halal darah gitu. Saya dulu tak paham, nggak paham saya sedang isi pengajian
di jalan Swakarya apa? Swakarya, pokoknya karya-karya di situ. Jadi pas saya sedang mengajar nih, bersandar dia di tiang, ada tiang di depan saya itu ada tiang, bersandar, kakinya selonjoran gini. Tangannya begini. Kakinya selonjor. Kaki selonjor ke arah saya. Lama saya bingung. Kok gilo Pak Jago? Kenapa dia selonjor? Sekarang baru saya paham. Rupanya dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu mesti dimusuhi, wajib dimusuhi. Jadi itulah bentuk permusuhan dia ke saya. Gini kan saya. Awak tak tahu. Masa ke dia gilo? Jadi macam-macam motivasi orang memusuhi. Marah, benci, sedih, jijik, bahagia, emosi. Macam mana menstabilkan emosi ini? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Marah, benci, di sini letaknya. Sedih di sini juga. Dari sini naik dia ke sini. Dari sini baru ke sini. Prosesnya itu dari sini terasa sesak dia dada nih, baru dia naik ke otak. Sudah naik ke otak, kata otak, keluarkan air mata. Kan terasa perih dia, terpaksa keluar air mata. Saya kalau lari-lari berkeringat, keringatnya keluar dari pori. Ini ada pori. Tapi ada makhluk yang tak ada porinya. Maka kalau dia berkeringat, keringatnya bukan keluar dari kulit, keringatnya keluar dari saluran di sini. Ada saluran air di sini. Jadi kalau dia kenyang atau dia berkeringat, keringatnya keluar dari sini. Namanya buaya. Maka disebut air mata buaya. Kenapa? Kenapa air mata buaya? Karena buaya tak berkeringat. Kalau tak percaya, periksalah buaya itu. Ada tak berpori. Nah, itu maka disebut dia air mata buaya. Karena air matanya itu bukan karena sedih, tapi karena kekenyangan, karena berkeringat. Saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa air mata buaya? Lidah pun begitu juga. Lidah buaya. Rupanya memang tak berlidah buaya. Ada buaya berlidah Pak Ustaz, itu buaya darat. Hai sayang, katanya. Itu buaya darat itu. Wa huwa yusolli, sedang solat, wali jaufihi aziz. Mau kadang kita sedang solat malam itu menangis. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan meledak naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah orang sadar apa yang akan dibawa menghadap Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu? Tapi kalau kita jadi imam tarawih, imam tahajud, kalau mau menangis tuh tengok dulu terjemahnya. Ini menangis pas ayat masna wa sulasa wa ruba. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mas. Kata mamu, apa lo menangis? Ayat berbini gitu. Ya selalu menangis saja. Tengok dulu. Ini kan tentang menangis hadis nih. Ustadz kok malah ketawa? Karena kalau saya menangis, berhentilah kita mengaji nih.
Itu maka saya pengajian tak pernah menangis. Menangis saya, menangis jamaah. Habis itu orang nonton streaming. Kalau mau menangis sendiri malam-malam menangis. Allah. Tapi bukan saya menyalahkan ustadz yang menangis waktu ceramah. Saya husnuzon, hati dia lembut. Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Luqman tuh menangis. Ustadz Luqman lembut hatinya, menangis. Ustadz Salim Afillah, Ustadz Salim itu pun lembut menangis. Saya disuruh Ustadz Mustafa membimbing iktikaf di An-Nur 10 malam. Saya dikasih 1 malam. Sampai di An-Nur, saya bagian apa? Bagian muhasabah. Lampu diredupkan. Ya Allah. Terus Ustadz buat orang ini menangis. Ustadz buat jamaah ini menangis. Mak, aku tak bisa, aku bilang. Pokoknya coba aja lah, gitu deh. Saya cobalah. Ya Allah, begitu banyak dosa kami. Aku tengok tak ada menangis. Mak, gawat nih. Udah 5 menit tak ada menangis. Lama-lama, saking sedihnya saya, kenapa orang ini tak menangis? Menangis saya. Menangis saya. Habis itu orang itu pun menangis. Udah itu selesai, hidup lampu. Makan sahur. Kenapa kalian menangis? Bilang. Kami tengok Ustaz menangis, kami menangis pula. Nah, rupanya menangis ini bisa menular. Sedih, bahagia, marah, susah hati, menular. Bisa menular. Ada jenis orang itu. Kita senang nih, kita senang. Pas nengok dia, susah aja hati kita. Ada orang model, nengok mukanya udah susah kita. Nah, pas nengok, ini mau minjam duit nih. Nah, gitu. Tapi ada orang itu, kalau jumpa kita, hilang masalah kita. Ada model gitu. Abang sepupu saya ada gitu. Asal datang dia kemari, senang kami, bahagia. Udah pergi dia, susah balik. Nah, jadi memang ada jenis manusia. Kalau saya tengok bapak ibu ini termasuk orang yang membahagiakan orang lain. Nah, saya tengok bahagia semua. Kalau ditengok dari wajahnya ini orang-orang yang nggak punya utang ini. Kalau ada mudah-mudahan cepat lunas insyaallah. Oh, banyak juga ternyata. Hadisnya ini sahih Pak Ustadz. Hadisun sahih. Sahih. Di mana bisa kami tengok? Rawahu Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Wat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, tapi bukan dalam Sunan Tirmidzi, dalam kitab Syama'il bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Syama'il nama kitabnya, Syama'il Muhammadiyah. Bulan Maulid dianjurkan mengkhatamkan Syama'il. Minta nanti Ustaz khatamkan Syama'il bulan Maulid, mengkaji tentang rambut Nabi, kaki Nabi, selop Nabi, jubah Nabi, tangis Nabi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Kami dulu mengkhatamkan kitab Syama'il ini, dibacakan Sayyid Usamah Mansi, murid Sayyid Muhammad Alawi, orang Makkah. Kitab Syama'il. Oke, lanjut. 451. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik namanya, radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat Nabi namanya Ubay. Ubay ini diangkat jadi imam waktu sembahyang tarawih dibuat oleh Umar bin Khattab. Quran tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, disusun lagi karena berserak-serak. Itu ketuanya namanya Ubay, sekretarisnya namanya Zaid bin Thabit.
Ubay ini paling hebat hafalan Quran. Ubay bin Ka'ab namanya. Kata Anas kepada Ubay, kata Nabi yang meriwayatkan ini Anas, yang bercakap ini Nabi. Nabi bercakap kepada Ubay, innallaha amarani an aqra'a alaika. Allah menyuruh aku membacakan ayat ini ke kau. Ayat apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Apa bunyinya Ustaz? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ubay, ya, Allah menyuruh aku membacakan ayat ini ke kau. Terkejut Ubay. Kata Ubay, samani, Allah menyebut nama aku. Kata Nabi, na'am, Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Fabaka Ubay. Allah menyebut nama aku. Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Am yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidak akan melepaskan diri dari kekafiran hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bayyinah, penjelasan, bukti-bukti, dalil-dalil kepada mereka. Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, faja'ala yabki. Faja'ala, menjadikan Ubay bin Ka'ab yabki, sedih dia karena disebut Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumfakkin. Orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan melepaskan diri dari kekafiran. Lengket mereka dengan kekafiran itu. Walaupun sudah datang Nabi, sudah datang, padahal sudah datang Nabi, tetap juga dia tak mau melepaskan diri. Bayangkan kita tak ada jumpa Nabi. Kita bukan orang Arab, kita tidak tinggal di tempat Nabi. Tapi kita lembut hati kita untuk mudah-mudahan anak cucu kita semuanya istiqomah dalam iman dan Islam. Walaupun nama kita tak ada disebut-sebut. Faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik 10 tahun serumah dengan Nabi. Bayangkan macam mana hidup dia itu. 10 tahun dia serumah dengan Nabi SAW. Datang emak dia, menyerahkan dia ke Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku namanya Anas bin Malik. Kita nengok Nabi palsu pun payah. Jangankan Nabi asli. Tapi kita bisa pula beriman. Apalah kelebihan kita? Tak ada kelebihan kita. Bisa kita beriman, dipilih oleh Allah Ta'ala. Hanya tinggal menjaga iman ini saja lagi. Wa anhu, dari Anas bin Malik, sama yang meriwayatkan sebelumnya. Qala Abu Bakar Siddiq berkata li Umar, kepada Umar bin Khattab, ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal, datang Abu Bakar bercakap ke Umar, Umar,
ya, intalik bina ila ummi Aiman, ayo kita ke rumah Ummu Aiman, sepupu Nabi, saudara Nabi. Nazuruha, kita mengunjungi dia, kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Kalau kita punya kawan meninggal dia, kita kunjungi orang yang selalu dikunjunginya, itu mengobati rindu kita. Mak saya meninggal, ada orang-orang di Pekanbaru nih yang dekat dengan dia, saya kunjungi rumah. Ayah kau udah meninggal? Udah Pak Ustadz. Udah kau kunjungi orang-orang yang dikunjunginya? Nggak tahu aku Pak Ustadz. Berarti nggak kenal kita sama ayah kita. Siapa aja kawan dia. Mestinya kita belikan kain, kita belikan kue, bawakan ke rumah dia. Begitu cara menyambung tali silaturahim. Datanglah Abu Bakar sama Umar mengunjungi rumah Ummu Aiman. Falamman tahaina ilaiha, sampai kami ke rumah Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman menangis. Menangis Ummu Aiman. Faqala, Abu Bakar sama Umar bertanya, "Ma yubkika?" Kenapa kau menangis? "Ama ta'lamina annama indallahi ta'ala khairun li Rasulullah." Kenapa kau menangis? Allah memberikan balasan kepada Nabi khairun, lebih baik. Kenapa kau menangis? Inilah abki, aku bukan menangis karena Nabi sudah meninggal. Inilah abki annila a'lamu annama indallahi khairun li Rasulillah SAW. Aku menangis bukan karena aku tak tahu bahwa balasan Allah lebih baik, bukan karena itu aku menangis. Lalu kenapa kau menangis? Walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku menangis karena wahyu sudah putus. Itu yang membuat aku menangis. Meninggal Nabi, tak ada lagi wahyu, putus, habis wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Putus, habis. Itu yang membuat aku menangis. Apa pelajaran dari sini? Abu Bakar dan Umar tak tahu apa isi hati Ummu Aiman. Tengok, Abu Bakar jamin masuk surga, Ummu Aiman dijamin masuk surga, tapi dia tak tahu apa isi hati Ummu Aiman. Tiba-tiba sekarang ada jamaah baru sembahyang semalam, dah tahu dia isi hati kawan. Aku ketengok kau nih begini. Ada orang model begitu sekarang? Banyak. Ustadz, ya, aku nih sakit perut. Terus ada kemarin Ustadz ke rumah saya, kata dia ini kiriman orang Pak Ustadz. Bisa pula sakit perut dikirim pakai paket. Apa pendapat Ustadz? 3. Yang pertama, mungkin kawan kau itu wali kasyaf. Wali kasyaf disingkapkan Allah tirai. Kasyaf. 2, boleh jadi dia punya jin. Jin moyangnya turun ke atuknya, turun ke ayahnya, turun ke dia, berbisik. Itu perut dia kena santet, kata jin itu. Jin itu tahu dari mana? Ya sesama jin saling mengetahui. 3, panduto, kawan kau itu penipu, saya bilang. Kalau ruqyah aja, bacakan aja doa, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Cukup. Jangan bilang ini kok aku tengok ini dari enggak jauh, ini dekat ini. Orang bersangka-sangka lah dekat, iparku, biniku.
Inilah sumber fitnah. Ada kawan saya, ada kawan ini punya kawan, dibilang orang dia tahu yang gaib-gaib. Oh, nyalah tinggi kajinya, tahu dia yang gaib-gaib. Datang kawannya ini, memang kawan sekolah, cuma udah lama tak jumpa. Di tesnya, oh tahu tak dia, diambilnya pasir, datang dia. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini pasir Ustaz. Pasir apa ini? Dapat saya di atap rumah saya tadi malam. Wah, ini tanah kuburan ini. Ini rumah kau ini disiram orang ini. Nah, udahlah lama dia bilang, nggak ingat kau sama aku, kawan sekolah dulu. Pasir-pasir di situ ku ambil tadi. Ya, nanti kalau ada yang mengaku-ngaku begitu, gitu aja. Aku nih berguru kepada Khidir, aku nih tahu yang gaib. Biarkan aja dia habis cerita, habis itu bilang, kalau memang Waang murid Nabi Khidir, berapa isi ini? Berapa isi ini? Dia bilang, jangan dibiarkan dia, karena kalau dibiarkan dia akan menyesatkan orang banyak. Oh gitu, begini, begitu, kaji makrifat hantu belakang. Kalau memang betul, berapa ini? Tapi yang tahu ada, bukan berita ada, yang jenis yang wali kasyaf ini ada, yang model wali kasyaf. Saya sama kawan saya dari Medan. Kawan saya ini banyak utangnya. Aku suntuk kali lah kuman. Utangku banyak, begitu, begini. Ayolah kita ke tempat Pak Kiai. Ayo, pergilah kami. Sampai ke rumah Kiai, salaman. Saya di belakang, kawan saya di depan. Pas salaman, berbisiklah Kiai itu ke telinga dia. Tapi saya nengok. Kalau mau hidup tenang, jangan banyak utang. Padahal dia datang mau minta doa. Nanti aku kalau jumpa Kiai aku mau minta doa, mau ku ceritakanlah ini semua. Begitu dia bilang Kiai, kalau mau hidup tenang jangan banyak utang. Kata Kiai. Tak bercakap sepatah pun sampai balik. Ada memang. Tapi orang-orang begini ini ibadahnya luar biasa. Tidak makan syubhat. Ini makan APBD. Efisiensi pula lagi, tertutup, terhijab, mengaku tahu itu ini segala macam. Saya jenis yang pertama pernah jumpa, jenis yang kedua pun pernah di Jalan Sudirman. Besar tasbihnya, tasbih saya kecil, dia besar, sebesar-besar ini. Kayu. Aku Ustadz, kata dia. Tahu aku siapa tamu yang mau datang. Siapa tamu mau datang, nampak. Kalau aku naik mobil ke Padang, tahu aku di balik bukit ini ada mobil atau tidak. Makanya aku lewat, tahu dia. Macam pakai poreder. Dan aku bisa menengok semua yang tersembunyi, katanya. Mak, takut pula awak. Semua yang tersembunyi bisa ditengoknya. Ibu jawab ya. Tapi ibu jujur ya. Setelah ibu bisa menengok ini, lebih ingat Allah atau lupa Allah? Jawab jujur. Saya lupa sama Allah Pak Ustaz. Saya lebih ingin tahu siapa tamu mau datang. Kalau tamu itu datang, apa isi hatinya. Ibu kena kasyaf syaitani, sedang dimainkan setan, dibukakan setan hijab. Ibu pasti berzikir tak berguru. Iya Pak Ustaz, tak ada guru saya. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, setanlah guru. Mau setan itu datang, pasti kita sedang berzikir itu, mau dia datang. Berikan 3 permintaan, kata dia. Hati-hati. Oh kalau gitu tak boleh kita berzikir? Boleh, kita berzikir. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali,
la ilaha illallah 100 tak masalah. Tapi kalau berzikir-zikir, mengamalkan zikir tertentu untuk dapat ini, khawatir kena dua. Pertama, wali kasyaf. Yang kedua, jin. Yang ketiga, ini yang paling banyak, panduto, pendusta, penipu, pembohong. Kasihan umat ini. Di Malaysia, di Brunei, panduto ini nggak bisa ngomong karena dia yang ceramah nih mesti dapat izin dari sultan, namanya tauliyah. Saya kalau mau ceramah ke Malaysia ngirim ijazah, transkrip nilai, keterangan, baru boleh ceramah. Kalau ceramah tangkap, masuk penjara kalau tidak ada izin. Untuk melindungi masyarakat, sempat kita ini Makoli ceramah, kasihan umat ini, kasihan, terus terang saya kasihan. Tapi cuman lagi, sultan tak ada, Sultan Syarif Kasim tak ada lagi, Sultan Delhi, Sultan Siak, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Sultan Pelalawan tak punya kuasa. Sultanlah yang melindungi agama. Sultan Johor, Sultan Perlis, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan. Malaka tak ada sultan. Ada 3 yang tak ada sultan. Malaka, Sabah, Sarawak, dipimpin oleh TYT namanya, seperti pemangku. Kasihan umat nih. Sebetulnya di mana-mana orang kaya, orang miskin itu ada. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Di mana-mana orang kaya, orang miskinnya ada. Yang diinginkan masyarakat nih tak banyak, 5. Pertama, jalannya bagus. Kedua, biaya sekolah murah, syukur-syukur gratis. Ketiga, tamat sekolah, lapangan kerja. Keempat, kalau sakit berobat murah, syukur-syukur gratis. Kelima, beragama terjaga. Inilah yang diinginkan masyarakat. Jalan, kolam lele jumbo. Sekolah mahal. Itu maka dibuka Az-Zahra ini tidak pakai uang bangunan. Ini sekolah di sini tak pakai uang bangunan karena bangunannya wakaf. Lapangan kerja tak ada. Karena tak ada kerja, itu maka orang asik berkelahi di medsos. Tak ada kerja. Kalau ada kerja tak sempat deh. Buzzer itu kan kadang-kadang nggak ada kerja itu. Dibayar buzzer tuh. Oke, duit. Sakit. Kalau ada orang sakit, tempat kita ini sekarang sakit, begitu tahu dia biayanya, mati langsung. Yang kelima, beragama. Beragama ini mestinya terjaga dari aliran sesat. Ini tak terkawal. Semua boleh bercakap di internet. Nauzubillah. Makanya kata kiai, ada salah satu kiai yang lurus, ngajilah dengan ulama yang membacakan kitab. Itu salah satu mengunci. Karena kalau TO ini rusak kita dibuatnya. Apa TO nih? Tukang olah. Ya olahnya umat ini. Ngaji akidah dengan Ustaz Al-Nob, kitabnya Jala'ul Afham. Ngaji zikir dengan Ustaz Zul Ikromi, kitabnya Al-Azkar. Ngaji hadis subuh Rabu, Riyadhus Shalihin. Yang lain-lain saya tak ingat. Ngaji fikih, hukum, baca kitab hadis, tapi hadisnya hadis ahkam, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ngaji. Alhamdulillah di Pekanbaru ini banyak ngaji. Adapun yang entah kemana-mana, ini khawatir kita. Nauzubillah. Aku tidak khawatir balasan Allah untuk Nabi Muhammad. Yang ku khawatirkan
qadin qata'a minas sama, putus wahyu dengan meninggalnya Nabi. Fahayyajat huma alal buka, itulah membuat Abu Bakar dan Umar menangis. Faja'ala yabkiyani, Abu Bakar pun ikut menangis, Umar pun ikut menangis, ma'aha, bersama dengan Ummu Aiman. Abu Bakar, Umar, Ummu Aiman sama-sama menangis, sedih karena wahyu sudah putus. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Sudah pernah kayaknya hadis ini Pak Ustadz. Qad sabaqa fi babi ziyarati ahlil khair. Sudah pernah dibahas dalam bab ziyarati ahlil khair, mengunjungi orang baik. 6.15. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Rabu depan kita bahas hadis dari Abdullah bin Umar, insyaallah. Saya sering overthinking. Kalau kelebihan obat, overdosis. Kalau kelebihan makan, mukbang. Overthinking, kelebihan berpikir. Kenapa Ustaz kelebihan? Pintu setan masuk ke kepala ini, pintu masuknya 2 huruf. Lam, waw, lau. Kalau. Maka jangan pernah berkalau-kalau. Berkalau masa lalu maupun berkalau masa depan. Itu setan masuk. Kalaulah dulu aku tak kenal dengan si anu nih. Kalaulah dulu. Kalau. Nah, itu lama-lama bisa temenung. Kalau lama-lama ke kilometer 11 seberantas. Jangan berkalau. Kalau nanti anakku ini besar, kalau nanti dia tak bisa kuliah, kalau nanti dia mau nikah, kalau nanti overthinking. Maka sekali datang pukul dia dengan zikir. Sekali kalau nanti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kalau jangan sampai dia berkalau. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Berkalau-kalau langsung ingat Allah. Dzakarullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, begitu cara menguncinya. Tapi Pak Ustaz habis itu berkalau dia lagi astaghfirullah lagi. Berkalau dia lagi astaghfirullah lagi. Jangan sampai biarkan berkalau. Aku lagi galau nih Pak Ustadz. Galau Pak Ustadz. Apa yang kau pikirkan? Nanti aku nikah sama siapa ya Pak Ustadz? Kau semester berapa sekarang? Baru mau masuk kuliah. Hah? Apa ini? Overthinking. Aku susah hatiku ini Pak Ustadz. Kenapa? Nanti anakku kira-kira bisa nggak kuliah ya? Biaya kuliah sekarang mahal Pak Ustadz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Anak belum lahir. Itu namanya overthinking. Siapa yang merusak pikiran? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Nanti anak kau tak bisa kuliah, nanti anak kau tak bisa nikah, nanti kau susah, nanti kau. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Kalau mengusir jin pakai zikir, mengusir jin pakai ayat kursi. Cuman kadang kawan nih pula, kau nanti gimana anak kau, nanti gimana? Kalau mengusir jin pakai kursi, kalau mengusir yang begini kursi itu pukulkan ke dia. Itu tentang overthinking. Kenapa ya Pak Ustadz? Bisikan setan. Gimana cara mengatasinya? Zikir. Sekali dia datang, halau. 2 kali dia datang, halau. Itu maka zikir itu kuat. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu kuat atau pelan?
Kenapa Nabi zikirnya wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhan dalam dirimu. Kata Imam Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Nabi zikirnya sir karena dia sudah selamat dari waswasah, tak ada bisikan. Kita zikir, kita jahar untuk mengusir waswasah. Makanya kalau pindah rumah, di rumah tuh ada pengaruh-pengaruh negatif, zikirnya jahar. La ilaha illallah. Kalau Melayu istilahnya ratib. Meratib. Ratib toga. Berdiri berzikir rame-rame untuk mengusir hantu di balang tanah. Ini dulu semak ini. Semak. Berzikir rame-rame mengusir hantu setan di balang tanah. Anak-anak dulu tinggal di rumah tuh sebelum ada asrama, belajar di saung yang tak berdinding tuh. Bulan Juni 2021 dari rumah tuh ke saung, menyeberangi semak-semaknya, becek kalau udah hujan macam ini naik. Banyak yang kerasukan. Kau kalau kerasukan kau lagi balik, kau jangan tinggal sini, hilang jinnya. Beberapa yang kerasukan tuh saya gitu kan, kau kalau kerasukan kau lagi jangan kau sini lagi, berarti sebetulnya dia tak kerasukan, suntuk dia. Apa hukumnya kalau kita mandi tak pakai baju? Nabi Musa mandi di balik batu. Ini batu, mandi dia di balik batu. Situ orang mandi, situ orang Yahudi mandi, dia di balik batu nih sendiri, karena dia tak mau auratnya ditengok orang lain. Yang lain tuh mandi bertelanjang rame-rame, Nabi Musa di balik batu. Kata mereka, Nabi Musa kaos lampunya besar, kaos lampu strongking itu, kena penyakit hernia, turun turun usus. Mereka ejek, kata mereka Nabi Musa kena penyakit hernia, digeser Allah batu tuh. Bergeser batu tuh, nampak Nabi Musa sedang mandi. Ditengok mereka, oh ternyata Nabi Musa sehat, dia tidak sakit. Kenapa dia mandi di balik batu? Karena dia tidak mau menengokkan aurat. Apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini sahih. Boleh mandi telanjang kalau sendirian, kan sendirian. Tapi kalau beramai-ramai haram, karena menengok aurat mughallazah. Kelamin itu aurat mughallazah, walaupun sesama laki-laki tak boleh. Kalau ada orang pakai basahan di kamar mandi, itu menjaga adab, beradab kepada malaikat-malaikat. Rumah mak saya yang di Jalan Sukakarya, masuk Sukakarya, naik jembatan, ada Masjid Ibadur Rahman sebelah kiri. Sampai sekarang, karena rumah itu tak dirubah-ubah pas macam dia masih hidup, itu di dalam kamar mandi saya itu masih ada kain putih yang disiapkannya untuk basahan. Kain putih digantungnya. Jadi dia mengajarkan anak laki-lakinya mandi pakai basahan. Pernahkah ibu mengajarkan anak ibu mandi pakai basahan? Nggak usah jawab. Pernahkah ibu menyediakan kain putih disangkutkan di kamar mandi kau? Nanti kalau mandi ini basahan, tak usah jawab. Sampai hari ini masih tergantung kain basahan. Begitulah dia mendidik kami. Dia tidak hanya sekedar melahirkan, sampai basahan. Kesimpulannya, mandi telanjang sendirian mubah. Tapi kalau pakai basahan, bagus. Apa hukumnya kita mandi tanpa busana? Apakah sholat kita tidak sah? Tak ada hubungan dengan sholat. Syarat, rukun, sunat, wajib. Mandi tersendiri. Sholat lain lagi. Untuk mengetahui rukun, syarat, wajib, sunat, beli buku
fikih Islam Sulaiman Rashid. Berapa harganya sekarang? 45.000. Pesan ke Ustadz Al-Fadil sekaligus sama peci merah sebelum naik harga. Beli, stok terbatas, banyak betul iklannya ini. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Kairo, spesialis mazhab Syafi'i, dapat dari Al-Azhar tamat 1935. Indonesia merdeka 1945. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Azhar. Orang Lampung. Bagus. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu benar-benar jodoh kita? Bapak Ibu tahu tak kita mau sarapan apa pagi ini? Enggak tahu kan? Apakah bubur kacang hijau atau nasi lemak atau nasi goreng atau lontong atau soto, kita tak tahu. Sedangkan sarapan kita tak tahu, apalagi jodoh kita. Sarapan sama jodoh sama-sama rezeki. Kita tak tahu. Saya pun dulu waktu belum nikah sama macam pertanyaan ini. Kebetulan depan rumah kami ada abang-abang yang udah nikah. Bang, ya, apa tandanya perempuan itu jodoh kita? Kata dia, waktu kita tengok bergetar hati kita, kata dia. Oh, bergetar. Saya tanya kawan kami berempat lajang. Saya, Faisal, Yusuf, Aman, Aidil. Kata dia, kalau kita tengok bergetar. Kau cemana? Aku asal nengok perempuan bergetar. Asal nampak bergetar. Jadi dia pun menjawab tuh suka hati dia aja sebetulnya. Enggak ada itu. Jodoh itu enggak usah terlalu ribet. Jodoh itu mau dia, mau kita jadi. Enggak usah terlalu berribet-ribet. Kau kenapa belum nikah? Beda keyakinan Pak Ustaz. Hah? Beda agama? Aku yakin dia nggak yakin. Patutlah tak jadi. Jadi bagi yang belum menikah nggak usah terlalu jelimet ribet. Nah, kalau nampak cocok, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau menengok laki-laki dua saja. Dinahu agamanya baik, sembahyang, puasa, berzakat, ada duit pergi umroh. Wa khuluqahu, lembut, berakhlak, sopan santun. Laki-laki dua aja. Kalau perempuan, maliha, kaya, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, wali jamaliha, cantik, wali diniha, taat beragama. Kadang cakap nih mau jadi doa. Semoga kata orang tua-tua dulu, cakap elok-elok, diaminkan malaikat. Saya di WA sama kakak angkat saya di Medan. Kapan kau berbini? Kata dia. Saya bilang, aku nanti berbini kalau dapatku perempuan ini 5. Bukan 5 perempuan, 5 sifatnya. Di WA-nya saya, kapan kau berbini? Aku berbini kalau sifatnya 5. Pertama, tamat pondok dan dia tak mengenal laki-laki. Akulah laki-laki pertama yang dikenalnya. Yang kedua, hafal Quran. Yang ketiga, cantik. Yang keempat, tak punya handphone. Yang kelima, tidak punya medsos. Apa kata kakak angkat saya? Sampai mati kau tak berbini. Saya pun bercakap itu asal aja. Saking suntuknya saya ditanya-tanya terus. Tiba-tiba
Pas menikah saya tamat pondok, dan saya lah laki-laki pertama dikenalnya, karena dia tak pernah laki-laki. Hafal Quran, kata saya cantik. Tidak punya handphone, karena dia tak punya handphone, maknya tak ngasih dia handphone, dan tak punya akun medsos, tak punya Facebook, tak punya Instagram, tak punya. Yang saya cakapkan itu terjadi. Nah, jadi cakapkan aja. Ibu pun kalau marah sama anak begitu, calon presiden Indonesia, calon direktur MBG, gitu. Mau terbukti. Saya udah mengalami sendiri. Apa yang kita cakapkan itu terjadi. Kita cakapkanlah yang baik-baik. Penting kita mencakapkan yang baik-baik. Kalau ada kawan yang belum berbini, jangan diejek, jangan diolok. Saya tak pernah mengolok, mengejek yang belum berbini. Kalau mau menolong dia, tanya 4 mata. Siapa yang mau kau pinang? Mana orangnya? Nih, yang belum berbini, kalau kalian mau nikah, tunjukkan mana orangnya. Nanti saya khususkan 1 hari kita datangi orang tuanya. Saya begitu, kalau menolong kawan begitu, kami datangi langsung. Pak, ini kawan saya, dia orang baik, mau dengan anak bapak. Kalau bapak mau, nikah. Kalau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Gitu. Jangan kita bilang anak bapak lah satu-satunya. Naik lubang hidung dia, kata dia. Gitu. Dulu saya mau membawa, sekarang ini saya khawatirnya saya pula yang diterima. Lapor nanti ke Al-Fadino, nanti kita datangi, saya kawani nanti mana orangnya. Kita punya utang sama orang, dia sudah meninggal, bagaimana cara membayarnya? Cari rumahnya, bayar ke ahli waris, anak, istri, emak, ayah. Tak ada anak, saudara kandung, bayarkan. Istri dapat 1/8 kalau ada anak, tak ada anak 1/4. Kumpulkan ahli waris, dulu utangku ke saudara kalian, ini ku bayar. Kalau dicari tak ada, rumahnya sudah jadi mall, semua sekampung itu sudah hilang, diserahkan ke Baitul Mal. Mana Baitul Mal sekarang? Basnas. Saya takut nyerahkan ke Basnas, karena isi Basnas itu tim sukses semua. Serahkan serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, pondok pesantren, panti jompo, tahfiz Quran. Serahkan. Kalau menyerahkan perlu disebutkan, tak usah, serahkan aja. Tak perlu disebutkan, mohon maaf Bu ya, aku ada duit-duit korupsi kita, tak perlu, kasihkan aja. Begitu cara membayarnya. Insya Allah lepas di dunia, tak lagi kita dituntut di akhirat nanti. Utang yang tak dibayarkan akan dituntut sampai kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh menyimpan patung untuk mainan anak? Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Oh, malaikat takut sama patung? Malaikat tak takut sama patung. Malaikat tidak mau satu majelis sama setan. Bukan malaikat takut sama setan, nggak mau dia satu majelis, karena di dalam patung ada setan. Ada beberapa pengecualian. 1, patung di rumah dokter,
Patung yang menunjukkan di sini jantung, di sini liver, di sini usus, di sini tenggorokan, patung organ. 2, patung yang tidak utuh, kepalanya putus. Atau patung hanya kepala saja, boleh. 3, mainan anak-anak. Itu di rumah saya penuh patung Superman, Batman, Iron Man, Spiderman, Hulk, Naruto. Sudah disusun semua di belakang sajadah. Imamnya Sami. Sami, makmum udah siap. Tengoknya semangat dia maju. Allahu Akbar. Udah mu'allab semua orang tuh. Untuk mainan boleh. Saya laki-laki, umur 21 tahun, mahasiswa. Sering ditanya teman-teman mengenai perempuan. Berarti kau sudah selamat dari homo. Kok dia nggak nanya perempuan tuh yang khawatir. Saya ditanya sudah punya pacar atau belum. Saya jawab belum. Tapi ketika saya ditanya ada perempuan yang kamu suka, saya jawab tidak. Bilang ada, tapi aku fokus kuliah dulu. Ada perempuan kau suka? Ada, tapi aku fokus kuliah dulu. Karena dalam hati kita pasti kita ada suka perempuan, kecuali tak suka sama perempuan. Mereka seperti tidak yakin kalau saya tidak ada rasa suka terhadap perempuan. Mereka bertanya lagi, serius kamu ada rasa suka sama perempuan? Dari kecantikannya, solehahnya. Kalau dia bertanya sekali, jawab. Bertanya dia 2 kali, berarti dia sudah mulai masuk ke gelanggang pertempuran. Kau suka sama perempuan? Aku suka sama perempuan, tapi aku tidak menjalin hubungan karena aku mau fokus kuliah dulu. Betul kau suka sama perempuan? Betul. Jangan kau tanya lagi, urus saja urusan kau. Nampaknya kau tak suka sama perempuan. Kasih adik kau ke sini. Kalau tak bunting dia potong telinga gue. Merah muka dia, merahkan juga muka kita. Digenggamnya, genggam juga. Sebelum dia mukul, pukul dia duluan. Nih kalau mau menjatuhkannya. Nih rahangnya, apa? Selalu waspada. Jangan semuanya diserahkan kepada Allah. Mandiri sekali-sekali. Sifat manusia ini macam mencincang batang kayu. Ini batang kayu, ditakiknya dulu di sini. Kalau terasa keras, dia berhenti. Tapi kalau terasa lunak, dia cincang terus. Jangan jadi batang pisang. Jadilah kayu besi. Anak saya ajarkan begitu. Santri saya ajarkan begitu. Jamaah saya ajarkan. Jangan mau dibuli. Istri jangan mau dibuli suami. Suami jangan mau dibuli istri. Harus tegas. Kalau ngaji sama saya, tegas. Kalau mau yang melo-melo, cari Ustadz Bencong. Lalu saya jawab lagi, tidak ada. Banyak mengatakan kepada saya bahwa saya ini tidak normal. Ini sudah mengajak perang dia. Karena saya tidak ada sedikit pun tertarik kepada perempuan. Dan ketika saya ditanya tentang pernikahan, saya jawab tidak tahu. Aku selesai kuliah ini akan menikah dengan perempuan yang cantik, yang beradat, yang bangsawan, yang kaya, yang taat beragama. Dan kaulah orang pertama yang kuundang di Hotel Pangeran nanti. Begitu. Jangan, nggak tahu. Itulah yang buat kau dibully orang. Tak jantan. Aku pula yang panas jadinya membaca.
Ada juga sebagian dari mereka yang mengatakan mungkin ada waktunya saya itu tertarik sama perempuan. Pertanyaan saya, apakah memang betul saya tidak normal karena saya tidak tertarik sama perempuan? Kita ini pasti tertarik sama perempuan. Cuman masalahnya kita mau atau tidak mengutarakan yang ada di hati kita. Semua kita ini tertarik pada perempuan. Ada tertarik perempuan yang putih, ada tertarik perempuan yang hitam manis, ada tertarik yang mancung, ada tertarik yang tinggi, ada yang mau yang keriting. Punya ketertarikan. Bedanya ada yang mengungkapkan, ada yang tidak. Nah, kau termasuk yang tertarik tapi tak kau ungkapkan. Bilang begitu, aku tertarik, jangankan sama anak gadis, sama mak kau pun aku tertarik, bilang. Cuman gak aku cakapkan. Aku mau fokus belajar dulu. Kenapa Ustadz kasar? Karena dia kasar, balas kasar. Mati ayah kau, mak kau pertama aku pinang. Kasar, dia kasar kita. Ini Ustadz ini emosi apa lapar ini? Apakah saya harus mulai mencari kriteria dan perempuan karena suatu saat pasti akan menikah, atau saya tetap menjaga konsisten pendirian saya sampai pada waktu saya suka langsung saya lamar? Saya tak pernah terpengaruh dengan cakap orang dari dulu, dari zaman kuliah dulu. Saya hanya menempel di dinding kamar saya waktu di Mesir, sebesar ini gambarnya. Saya tempel di dinding kamar, pintu gerbang Maroko. Setiap saya menyetrika baju, setiap saya baca buku, yang ada di pikiran saya, aku mesti S2 ke Maroko. Nggak terpikir saya mau nikah. Aku mesti S2 ke Maroko. Aku mesti LC, MA, doktor. Nanti ijazah LC, MA, doktor nih ku bawa ke Brunei. Aku mau jadi dosen di Brunei atau di Malaysia. Setelah aku bisa membahagiakan emakku, ayahku, baru aku nikah. Begitu prinsip saya. Jadi saya tak peduli cakap orang. Kita hidup ini macam memanah, fokus, tak peduli. Adik saya menelpon, aku udah selesai kuliah, aku mau nikah, ku tunggu pulang, maksudnya dia tunggu saya pulang atau aku nikah dulu? Kau nikah dulu, kau senangkan emak supaya dia dapat menantu, karena kami cuma berdua, saya dan adik saya. Kau nikah dulu supaya emak dapat menantu. Aku jangan kau tunggu, karena kalau kau tunggu, aku masih mau S3 lagi, aku mau doktor. Nikah dia, makanya anak dia udah ke Mesir. Anak dia Nisa udah di Mesir sekarang, udah tahun 1 fakultas syariah. Jadi kalau kita fokus, kita belajar aja. Saya belajar, memang lambat karena nasib, karena itu memang fokus belajar. Jadi tak usah kalian pikirkan cakap orang. Hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu memikirkan cakap orang. Adapun apakah saya perlu membuat kriteria itu, ini, hantu belau, tak usah. Fokus aja. Kalau kebetulan di fakultas kedokteran, jadi dokter spesialis. Kalau kebetulan di Pertapet, pertanian, peternakan, buka pertanian kelapa sawit, beternak sapi 1000 ekor. Saya aja, saya yang kurus, hitam, kering, pesek, jelek, umur sudah 49 tahun bulan Mei ini. Saya tengok di komen-komen itu masih banyak yang mau lagi. Maksud saya, apalagi kalian yang muda-muda, nggak usah pikirkan cakap orang, nggak usah dipikirkan cakap orang. Makanya saya tidak pernah membalas DM, tidak pernah membalas WA. Kenapa? Takut fitnah. Mana ada pernah WA perempuan saya balas, asal tak ada nomor, tak ada namanya di situ. DM itu tak pernah. Kenapa? Saking banyaknya yang mau.
Nah, jadi maksud saya ini tak usah kalian pusingkan masalah itu. Fokus saja belajar, selesai kuliah, kerja, bahagiakan orang tua. Itu yang pertama. Adik-adik mahasiswa, bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Allah buat rezeki kalian lebih dari yang kalian pikirkan. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.